Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fatihah, berasal dari MTS DDI Watan Cenrana. Ingin menceritakan sebuah kisah yang berjudul Batu Menangis. Penasaran sama ceritanya? Yuk tonton baik-baik ya. Alkisah. Di sebuah desa yang terpencil di Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda tua dengan putrinya yang cantik jelita yang bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Namun kehidupan mereka berubah menjadi susah saat ayah Darmi meninggal. Ayah Darmi tak meninggalkan harta warisan sedikit pun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sang ibu bekerja di ladang atau di sawah milik orang lain. Sedangkan Darmi adalah gadis yang manja. Apapun keinginannya harus dituruti. Selain manja, Darmi juga adalah gadis yang pemalas. Kerjaannya hanya bersolek dan berdandan setiap hari. Setiap sore, Darmi selalu hiru di kampungnya tanpa tujuan yang jelas, kecuali hanya untuk mempertonton kecantikannya. Setiap kali sang ibu menyuruh Darmi untuk membantunya, Darmi selalu menolak. Nak, ayo bantu ibu ke sawah. Aku tidak mau ikut ibu ke sawah. Lagi pula, sawah itu panas. Nanti kulit dan kukuku jadi kotor terkena lumpur. Tapi nak, apakah kamu tidak kasihan melihat ibu? Tidak, biarkan saja ibu yang tua pergi ke sawah. Lagi pula, mana ada laki-laki yang mau dengan ibu dengan wajah yang sudah keriput seperti itu. Begitulah perkataan anaknya setiap kali sang ibu menyuruh untuk membantunya. Akhirnya, sang ibu berangkat ke sawah sendirian. Sedangkan Darmi tetap di gubuk, terus bersolek dan mempercantik dirinya. Setelah sang ibu pulang dari bekerja, Darmi kemudian meminta uang upah yang telah diperoleh ibunya dari bekerja untuk dibelikan alat kecantikan. Ibu, mana uang upah itu? Jangan nak, ini kebutuhan hari ini. Tapi Bu, bedaku itu sudah habis. Aku harus beli yang baru. Kamu itu memang anak yang tak tahu diri. Taunya hanya menghabiskan uang, tetapi tidak mau bekerja. Meskipun sang ibu marah, tetapi sang ibu tetap memberikan uang upah itu kepada Darmi. Kejadian itu terus berulang kali. Hampir setiap kali sang ibu memperoleh uang upah dari bekerja, Darmi selalu membelikan alat kecantikan. Suatu hari, Darmi berpesan kepada ibunya agar dibelikan alat kecantikan. Tetapi sang ibu tidak tahu barang apa yang Darmi maksud. Akhirnya, sang ibu meminta Darmi untuk mengikutinya ke pasar. Nah, kalau begitu kamu ikut saja ibu ke pasar. Aku tidak mau ikut ibu ke pasar. Tapi nak, ibu tidak tahu barang apa yang kamu maksud. Oke, aku ikut ibu ke pasar. Tetapi dengan satu syarat, ibu harus berjalan di belakangku. Tapi kenapa nak? Ibu, aku itu malu. Aku malu berjalan berdampingan dengan ibu. Kenapa harus malu? Bukankah ibu ini ibu kandungmu?
Ibu harusnya berkaca. Dengan wajah yang sudah keriput dan baju yang sudah kotor seperti itu, aku itu malu punya ibu seperti itu. Dengan berat hati, sang ibu mendengar ucapan itu. Mereka berjalan secara beriringan. Darmi yang cantik di depan, sedangkan sang ibu yang sudah sangat terlihat tua berjalan mengikuti Darmi dari belakang. Seolah-olah mereka bukan keluarga yang sebenarnya. Di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan salah satu temannya. "Hai Darmi, hendak kemana kamu?" Aku hendak ke pasar." "Lantas, siapa yang ada di belakangmu? Apakah itu ibumu?" Ibuku? Dia itu bukan ibuku, tapi dia itu pembantuku." Laksana disambar petir, sang ibu mendengar ucapan putrinya. Tetapi sang ibu tidak menghiraukan pertanyaan itu. Lalu menengadahkan kedua tangannya agar putrinya yang durhaka itu diberikan hukuman yang setimpal kepadanya. "Ya Allah, maafkanlah hambamu yang lemah ini. Hamba sudah tidak tahan lagi menahan rasa pedih ini. Tolong berikan hukuman yang setimpal kepada putri hamba." Tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Petir menyambar-nyambar. Suara guntur gemur memekakkan telinga. Perlahan-lahan kaki Darmi mulai menjadi batu, membuat Darmi panik, lalu berkata, "Ibu, apa yang terjadi dengan kakiku, Ibu? Mengapa kakiku berubah menjadi batu? Tolong Darmi, Ibu. Darmi berjanji tak akan mengulanginya lagi. Tolong Darmi, Ibu." Tapi apa yang hendak dilakukan? Nasi sudah menjadi bubur. Hukuman itu tidak dapat dihindari. Sebelum semua tubuh Darmi berubah menjadi batu, sang ibu masih sempat melihat wajah anaknya yang penuh dengan tangisan yang terus mengalir dari matanya. Sekian cerita yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Nur Fatihah dari MTS Dedai Tange. Keren ya? Intonasinya itu